Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Hari ini, eh, tentunya sebelumnya salam taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Adik-adik sekalian, hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita pada materi pengantar manajemen. Adapun yang akan kita bahas hari ini ada beberapa hal, yaitu terkait dengan fondasi sejarah manajemen, di mana di dalamnya kita akan membahas tentang manajemen dan organisasi, perspektif klasik, perspektif kemanusiaan, perspektif sains manajemen, tren sejarah baru, arah pemikiran manajemen, dan studi kasus. Ya, adik-adik sekalian, tentunya semua ini saya akan bahas di dalam dalam sebuah presentasi, yang mudah-mudahan presentasi itu dari presentasi ini kita bisa memahami lebih terstruktur. Namun sebelumnya mungkin adik-adik bisa rileks dulu sebelum kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau berdiri sambil mungkin ada yang mau kasih bunyi-bunyi jari-jarinya dan sebagainya. Yang jelasnya adik-adik jangan sambil tertidur. Nanti maksud saya sambil berbaring, nanti keterusan tidurnya dan apa yang saya sampaikan seperti mendengarkan ceramah dalam sebuah mimpi. Ya, adik-adik sekalian, kita tetap semangat, kita tetap berusaha untuk mencerna sebaik-baiknya agar apa yang kita dapatkan, kita bisa apa yang kita pelajari ini kita bisa lebih optimal. Ya, adik-adik sekalian, berikut ini saya yang akan saya presentasikan. Ya, tema hari ini kita mengangkat tema tentang manajemen dan kita mengangkat fondasi sejarah manajemen. Ya, sepertinya belum kelihatan ya. Adapun yang kita bahas pada hari ini adalah yang pertama terkait dengan fondasi sejarah manajemen, kemudian outline-nya manajemen dan organisasi saya sudah sebutkan tadi. Kemudian kita masuk pada yang pertama, yaitu tentang organisasi. Jadi tentang manajemen dan manajemen dan organisasi. Ya. Ya, manajemen dan organisasi ini ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama adalah bahwa di dalam hal yang terkait dengan manajemen dan organisasi, yang perlu kita tahu ada yang namanya social forces, kemudian ada political forces, kemudian economic forces. Jadi social force, political force, dan economic force. Apa yang dimaksud dengan social force? Social force itu dia adalah standar atau dia adalah budaya. Dia adalah standar perilaku. Itu sudah dalam hal ini social force ini itu tidak ada aturan tertulis terkait dengan hal-hal tersebut, terkait dengan budaya, kemudian standar perilaku dan sebagainya. Semua itu aturan tak tertulis. Social force ini kita contohkan misalnya dalam konsep Bugis Makassar. Setiap orang yang misalnya mendapati orang yang lebih tua, pasti dia akan tabe, permisi dan sebagainya ketika lewat di depannya. Nah, sikap saling menghormati, menghargai yang lebih tua itu artinya bahwa itu mengindikasikan itu adalah budaya kita dan standar perilaku. Kalau misalnya standar secara umum dalam budaya kita salah satu contohnya dalam lingkungan kerja, baik itu tua maupun muda, untuk dalam satu lingkup ruangan kerja, maka kita bisa memanggilnya Pak. Baik itu muda, baik itu tua. Jadi misalnya yang muda juga dipanggil Pak, yang tua juga dipanggil Pak.
Tapi kalau misalnya di dalam lingkungan senior junior itu ada namanya Kak. Itu adalah budaya dalam senior junior ataupun dalam adik kakak. Kemudian dalam struktur peran tata keluarga ada namanya Om dan ada namanya Tante. Jadi semua itu tidak ada aturan tertulis bahwa kita harus melakukan itu, tapi itu adalah suatu budaya yang sudah ada dan itu dijadikan sebagai standar perilaku. Itu terkait dengan social forces. Begitu juga di dalam sebuah lingkungan perusahaan misalnya ada standar-standar perilaku, bagaimana kita menghargai seorang pimpinan, bagaimana kita menghormati tidak terlalu meremehkan bawahan, tidak memperlakukan bawahan seperti bukan manusia. Maka dari itu dibutuhkan sebuah pemahaman kebudayaan dan standar perilaku yang berada di aturan yang berada di tersebut. Kemudian yang kedua, political forces. Political force. Jadi political force itu adalah bagaimana pengaruh institusi politik dan hukum terhadap orang dan organisasi. Jadi bisa saja misalnya begini, kita punya organisasi, kita punya institusi, kita punya organisasi. Jika misalnya seseorang pimpinan daerah mungkin tidak suka dengan kita, maka dengan itu dia mudah untuk membubarkan organisasi kita. Padahal organisasi kita itu cukup bagus di dalam membangun manusia, SDM misalnya. Organisasi kita bagus untuk arus perubahan misalnya. Tetapi karena ada namanya political force yang menyebabkan mereka dengan mudah untuk membubarkan institusi atau organisasi yang kita miliki. Begitu juga dengan organisasi bisnis kita. Misalnya dia mengeluarkan kebijakan yang tentunya kebijakan yang membuat organisasi dan usaha kita itu melemah. Yang membuat organisasi kita itu cenderung tersudutkan karena kebijakan politik yang ada. Misalnya, sebagai contoh, ada kebijakan politik yang terkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar misalnya. Dan kenaikan harga bahan bakar tersebut itu sangat berpengaruh pada usaha kita karena salah satu item atau dalam hal ini salah satu variabel biaya dalam hal ini produksi adalah bahan bakar itu sendiri. Dengan peningkatan yang drastis pada bahan bakar itu akan menyebabkan juga peningkatan pada pada produksi kita. Nah, itu terkait dengan political force. Kemudian selanjutnya ada namanya economic force. Economic force itu adalah kekuatan yang mempengaruhi ketersediaan produksi dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Jadi siapa yang kira-kira yang punya yang punya kekuatan untuk mempengaruhi distribusi, maka itulah yang disebut dengan economic force, produksi dan distribusi. Jadi misalnya kita adalah sebuah usaha, tiba-tiba produksi untuk bahan baku kita itu dibekukan oleh orang lain, otomatis maka usaha kita akan terhenti dengan sendirinya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan economic force. Dan sebagai seorang manajer atau dalam hal ini dalam manajemen organisasi, sebagai seorang yang pelaku, maka tentunya kita akan berusaha untuk bagaimana secara maksimal mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Maka tidak heran yang terkait dengan misalnya political forces, banyak di antara para terkait dengan political forces ini, banyak di antara para pengusaha itu mendekat kepada para pengusaha ke penguasa. Apa yang dilakukan dengan para penguasa? Dia mendekatinya, kemudian dia memberinya sesuatu, dan penguasa tersebut pun akan melakukan apapun untuk pengusaha tersebut. Mengapa demikian? Karena pengusaha tersebut tidak ingin usahanya itu dihancurkan oleh kepentingan politik, tetapi dia mampu untuk mendrive politik. Sebagai contoh yang sederhana adalah kalau misalnya contoh sederhananya begini, kalau ada pemilihan pilkada, ada pemilu kada,
maka siapa yang menjadi sponsor utama di dalam hal pendanaan tersebut? Tentunya yang menjadi sponsor biasanya adalah para pengusaha. Dan setelah penguasa naik yang didanai oleh sponsor tersebut, maka penguasa tersebut tentunya akan memberikan balasan atau dalam hal ini melakukan pembayaran dalam bentuk proyek-proyek atau dalam bentuk bagaimana usahanya terlindungi, bagaimana organisasinya terlindungi. Maka kita sebagai seorang pengusaha betul-betul harus memahami bagaimana social force, bagaimana political force, dan bagaimana economic force. Itu betul-betul kita harus tahu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada perspektif klasik, di mana perspektif klasik ini lebih melihat kepada yang pertama, ada namanya manajemen ilmiah, manajemen birokratis, dan manajemen administrasi. Manajemen ilmiah adalah keputusan yang didasarkan kepada studi, atau dalam hal ini didasarkan pada penelitian. Mengambil keputusan manajemen, tentunya dilakukan studi terlebih dahulu. Misalnya, kita mau melakukan produksi seberapa besar, maka studi dulu berapa besar kebutuhan masyarakat yang kira-kira dibutuhkan. Kalau misalnya kita mau bagaimana meningkatkan pasar gitu, kita studi dulu bagaimana cara meningkatkan pasar atau dalam hal ini penjualan. Begitupun dengan berbagai keputusan-keputusan manajerial itu harus didasarkan kepada didasarkan kepada hasil studi atau kajian-kajian ilmiah yang kemudian diputuskan untuk sebagai sebuah keputusan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah organisasi birokratis. Jadi di dalam sebuah manajemen, kita juga apa yang dimaksud dengan organisasi birokratis? Yang dimaksudkan adalah bahwa setiap keputusan itu didasarkan pada aturan yang tertulis. Aturan yang tertulis itu adalah kita membuat kesepakatan, kemudian diteruskan dalam sebuah bentuk aturan, dan dari situ kemudian kita menghadirkan yang namanya organisasi birokratis, bahwa siapapun yang menjadi manajer, siapapun yang menjadi wakil manajer, dan semua struktur yang ada unit-unitnya, itu sudah ada aturan yang baku, apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan, pertanggungjawabannya seperti apa, dan sebagainya. Semua itu terkait dengan organisasi birokratis ini, mulai dari tingkatan paling tinggi sampai tingkatan paling bawah, itu sudah ada aturan yang jelas, sudah ada job desk yang jelas, apa yang harus dilakukan. Dan dia harus mengikuti apa yang ada dalam aturan tertulis tersebut. Tidak boleh keluar dari aturan tertulis yang ada. Karena jika ia keluar, maka tentunya hal tersebut akan merugikan perusahaan tersebut. Jadi dalam hal ini semua hal-hal yang birokratis itu didasarkan kepada SOP atau SOM yang ada, standar operasional prosedur atau standar operasional manajemen. Jadi di situ dijelaskan tertulis bahwa tugas A, B, C, D, E dan sebagainya semua sudah jelas. Kemudian yang ketiga adalah prinsip administrasi. Prinsip administrasi itu hampir, kalau misalnya keputusan didasarkan pada aturan tertulis pada prinsip birokratis, kemudian pada prinsip administrasi yang mengarah kepada kesatuan komando, pembagian kerja, kesatuan arah, dan rantai otoritas yang menyebar. Misalnya begini, dalam menghasilkan sebuah keputusan yang telah disepakati, maka seorang pimpinan yang telah mengambil keputusan tersebut harus disampaikan kepada para bawahan yang ada, bahwa ini adalah keputusan yang telah bulat, dan keputusan ini kemudian itu tidak boleh lagi diprotes dalam hal ini, karena itu adalah sebuah keputusan untuk membangun sebuah usaha kita. Dan setelah keputusan komando, misalnya pimpinan mengatakan ini adalah hal-hal seperti ini yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan dari usaha kita, maka kemudian pimpinan melakukan pembagian kerja, kemudian menyatukan arah, dan rantai otoritas menyebar. Otoritasnya pimpinan seperti apa, otoritasnya di bawah pimpinan seperti apa, otoritas sampai ke bawah semua punya otoritas masing-masing. Nah, kesemuanya itu diharapkan untuk mencapai yang namanya tujuan dari sebuah bisnis atau tujuan dari usaha tersebut.
maka hal tersebut tidak bisa diabaikan. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan perspektif kemanusiaan. Dalam perspektif kemanusiaan ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana hubungan antara hubungan dalam hal ini, bagaimana hubungan gerakan kemanusiaan. Bagaimana hubungan gerakan kemanusiaan. Nah, di sini gerakan hubungan manusia dalam arti ada seperti ini. Dalam perspektif kemanusiaan, kita menganggap bahwa ya, dalam perspektif kemanusiaan kita memahami bahwa kita ini adalah manusia. Pemahaman kita bahwa kita adalah manusia ini yang menyebabkan kita akan memperlakukan manusia sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jadi, kalau misalnya kita berpikiran bahwa saya baik pada orang, saya harus baik pada orang, maka semua orang akan berpikiran juga demikian, saya harus baik pada orang. Ketika semuanya mengatakan bahwa saya harus baik sama orang, maka muncullah yang dimaksud dengan hubungan baik antara sesama. Jadi, misalnya begini, kalau saya baik pada mahasiswa saya, tentunya kemungkinan besar mahasiswa juga akan baik kepada saya. Kalau saya perlakukan buruk mahasiswa saya, mungkin ya hal yang sebaliknya juga demikian. Nah, sebuah hubungan manusia, bagaimana kita memanusiakan manusia adalah memperlakukan, atau dalam hal ini perlakuan manusia sebagaimana manusia. Dan salah satu indikator di sini adalah seorang manajer yang memperlakukan karyawan dan bawahannya sebagai perlakuan yang baik, mereka perlakuan yang baik, ternyata hal tersebut ternyata meningkatkan produksi. Ya, hal tersebut bisa meningkatkan produksi. Nah, adik-adik sekalian, hal tersebut ketika perlakuan baik dari seorang karyawan atau perlakuan baik dari seorang atasan, maka akan menyebabkan produktivitas naik. Kemudian yang kedua, perspektif sumber daya manusia. Pekerjaan dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi dengan membolehkan pekerja menggunakan potensi secara penuh. Jadi kalau misalnya ada karyawan, ada ada orang yang bersama kita itu punya potensi, maka kita akomodasi potensinya. Kita membolehkannya untuk bekerja menggunakan potensinya secara penuh. Karena tentunya hal tersebut bisa membuat perusahaan kita semakin bagus. Kemudian ada teori X dan teori Y. Dalam teori X disebutkan bahwa pertama, di sini disebutkan ada beberapa, rata-rata manusia memiliki perasaan terpendam, tidak menyukai pekerjaan dan akan menghindarinya bila memungkinkan. Jadi teori X itu pertama, rata-rata manusia sebenarnya tidak suka pekerjaan dan akan menghindarinya jika bisa. Jadi, jika bisa menghindar. Memang kalau teori X begitu. Karena karakteristik manusia tidak menyukai pekerjaan, kebanyakan orang harus dipaksa. Jadi, kebanyakan orang harus dipaksa, dikontrol, diarahkan, atau diancam dengan hukuman. Dikontrol, diarahkan, atau diancam dengan hukuman, agar mereka melakukan usaha yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, orang pertama, asumsi pertama adalah manusia tidak suka pekerjaan. Yang kedua adalah harus dipaksa. Ya, jadi saya yakin adik-adik mungkin begini, dalam teori X ini adik-adik itu tidak suka untuk diberikan tugas, tetapi teori X itu maka dari itu harus dipaksakan. Tetapi yang ketiga, rata-rata manusia lebih suka diarahkan, berharap untuk menghindari tanggung jawab, dan relatif memiliki sedikit ambisi, menginginkan keamanan atas segalanya. Jadi rata-rata lebih suka untuk diarahkan. Jadi memang dalam teori X ini pertama tidak suka pekerjaan, kemudian yang kedua harus diancam, kemudian yang ketiga lebih suka diarahkan karena dia mau aman, dia tidak mau terlalu inisiatif. Itu teori X. Kemudian teori Y, asumsinya adalah yang pertama bisa kita lihat bahwa pengeluaran berupa usaha fisik dan mental dalam bekerja merupakan hal alamiah, bermain dan beristirahat. Rata-rata manusia secara terbuka tidak menyukai pekerjaan, sama. Jadi
uh, hal alamiah seperti bermain, tapi rata-rata manusia itu sebenarnya tidak suka pekerjaan. Maka dari itu dibutuhkan kontrol eksternal dan ancaman hukuman. Dan ancaman hukuman, seseorang akan melakukan upaya pengarahan dan kontrol mandiri untuk melakukan usaha pencapaian tersebut. Jadi teori ini adalah orang akan berusaha untuk ada kontrol secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata manusia tidak hanya menerima tetapi juga mencari tanggung jawab. Jadi dalam kondisi yang tepat. Jadi di sini juga bisa mencari tanggung jawab dalam waktu-waktu tertentu. Kapasitas untuk melakukan imajinasi, keuletan, kreativitas yang lebih tinggi sebagai solusi terhadap masalah organisasi secara luas, bukan sempit dalam populasi masyarakat. Jadi kapasitas melakukan imajinasi, jadi dalam hal ini, dalam teori Y ini lebih kepada orang lebih kepada semangat individunya. Kalau teori X itu selalu menghindar, kalau teori Y dia mencari sebenarnya. Berdasarkan kondisi internasional, potensial intelektual rata-rata hanya digunakan untuk sebagian saja. Jadi sebenarnya ya, sebenarnya adik-adik sekalian, dalam hal ini antara teori X dan teori Y, kita mendapat pemahaman baru. Yang pertama, dalam teori X itu rata-rata manusia tidak suka pekerjaan. Dalam teori Y, dalam teori dalam teori Y itu adalah bagaimana manusia mencari tanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari sisi pendekatan ilmu perilaku. Jadi pendekatan ilmu perilaku ini ya menerapkan ya. Ini menerapkan ilmu sosial pada organisasi, baik itu ilmu ekonomi, psikologi, dan sosiologi dan lainnya. Jadi kita tahu bahwa perilaku manusia itu disebabkan oleh sosialnya, ekonomi, psikologi, dan sebagainya. Ketika orang mungkin marah-marah, ya mungkin saja psikologinya sedang terganggu, mungkin dia punya masalah yang luar biasa. Atau misalnya dari sisi ekonomi, ya mungkin selama ini dari sisi ekonomi bermasalah. Maka dari itu pada saat dalam konsep bergaul kita kemudian itu sudah sangat terlalu banyak masalah yang membuatnya dia agak kesulitan, yang sehingga itu berpengaruh terhadap pekerjaannya. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada perspektif science management. Dalam perspektif science management itu adalah bagaimana penerapan matematika, statistik, teknik, kuantitatif, dan lainnya untuk masalah-masalah manajerial. Untuk mengambil keputusan, maka yang dilakukan adalah bagaimana penggunaan matematik, statistik, dan teknik kuantitatif. Jadi semua didasarkan pada hitungan-hitungan yang mungkin kita bisa melihat nominal-nominalnya, nilainya berapa. Hal tersebut semua kita bisa lihat. Nah, dengan demikian, maka kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam konsep-konsep manajemen ini, dalam konsep perspektif sains ini, dia lebih mengedepankan pada perhitungan-perhitungan statistik dan matematik. Ya, dan itulah yang dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengambil keputusan. Ya, saya kira untuk materi ini, materi kita akan berlanjut pada perspektif dalam tren sejarah baru dan arah pemikiran manajemen, kemudian studi kasus yang akan dilanjutkan minggu depan. Saya kira untuk hari ini cukup sekian adik-adik, materi kita akan lanjutkan minggu depan. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.